Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dosen yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Nabila Amalia Putri, mahasiswa dari jurusan Teknik Industri dengan NIM 2702-431583. Di sini saya akan mempresentasikan terkait proyek kelompok saya, yaitu peran keluarga terhadap pendidikan karakter anak. Saya harap melalui presentasi ini saya dapat menjelaskan dan memberikan pemahaman yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, langsung saja kepada materi. Yang pertama ada latar belakang dan rumusan masalah. Yang kedua, peran keluarga dalam pendidikan karakter. Di sini kondisi di lapangannya gitu. Saya mengambil contoh salah satu kasus dalam pendidikan karakter anak. Pengaruhnya terhadap pendidikan karakter anak. Lalu yang ketiga, solusi pengembangan karakter dari keluarga, dan yang terakhir, refleksi pribadi. Yang pertama, pentingnya pendidikan karakter anak, latar belakang dan rumusan masalah. Untuk latar belakangnya sendiri, pendidikan karakter anak adalah fondasi penting bagi masa depan bangsa. Keluarga sebagai lingkungan pertama dan utama anak memegang peran kunci dalam menanamkan nilai-nilai moral dan etika. Di era globalisasi, tantangan semakin kompleks, sehingga penting bagi keluarga untuk membekali anak dengan karakter yang kuat. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama, apa saja sih peran keluarga terhadap pendidikan karakter anak? Bagaimana dampak dari peran keluarga terhadap pendidikan karakter anak? Lalu faktor apa yang menjadi hambatan bagi keluarga dalam menjalankan peran mereka terhadap pendidikan karakter anak? Apa saja upaya yang diperlukan keluarga untuk mengoptimalkan pendidikan karakter anak? Nah, untuk sebelum masuk ke materi utama, yang pertama ada dasar dari pendidikan karakter. Definisinya adalah sebuah usaha yang dilakukan untuk mengembangkan nilai-nilai moral dan etika pada individu yang akan tercermin dalam perilaku sehari-hari. Untuk tujuannya sendiri, yaitu membentuk individu yang jujur, bertanggung jawab, peduli, dan memiliki integritas, serta mampu berkontribusi secara positif dalam masyarakat. Nah, untuk manfaatnya, yang pertama, pembentukan pribadi anak. Pendidikan karakter membantu anak mengembangkan sikap dan perilaku positif seperti disiplin, rasa hormat, dan kerjasama akan berguna sepanjang hidupnya. Lalu dampak positif bagi masyarakat, individu yang berkarakter kuat, masyarakat akan menjadi lebih positif, harmonis, minim konflik, dan saling mendukung dalam menciptakan lingkungan yang aman dan produktif. Dan yang terakhir, penurunan perilaku negatif. Ini yang sering terjadi ya di lingkungan kita. Pendidikan karakter yang efektif dalam menurunkan perilaku negatif seperti kenakalan remaja, bullying, dan tindakan kriminal dengan cara menanamkan nilai-nilai kebaikan sejak usia dini. Yang selanjutnya, hasil temuan di lapangan terhadap peran keluarga terhadap pendidikan karakter anak. Nah, contoh kasusnya di sini ada ulah pelaku tawuran di Jaksel bikin resah, rusak mobil warga pakai sajam. Nah, ini contoh kasusnya itu tawuran. Nah, dalam kasus tawuran sendiri terdapat faktor-faktor pendorong yang ada hubungannya dengan pendidikan karakter dari keluarga sendiri. Yang pertama, krisis identitas. Remaja mencari jati diri. Nah, jika keluarga gagal memberi landasan yang kuat, mereka akan terjerumus pada hal negatif. Yang kedua, kontrol diri lemah, ketidakmampuan mengelola emosi dan menyelesaikan masalah tanpa kekerasan. Sulit menyesuaikan diri, pengaruh media, dan kurang pengawasan orang tua. Nah, untuk poin 2 dan 3, 4 ini itu jawabannya ada di poin 5, yaitu kurangnya pengawasan. Nah, dimana ketika seorang orang tua ya, ayah atau ibu, bahkan keluarga sendiri kurang pengawasan terhadap anaknya, seperti pengaruh media sosial atau bagaimana dia mengontrol diri, itu tidak akan terjadi jika pengawasan dari orang tua itu cukup bagi anaknya gitu. Apalagi pengaruh media sosial yang dampaknya sangat besar gitu. Lalu tekanan teman sebaya, gengsi,
tradisi, dan juga keluarga tidak sehat. Nah, untuk poin 6-7 itu nyambung ke poin 9, keluarga tidak sehat, lingkungan keluarga yang tidak harmonis dan kurang kasih sayang gitu. Seperti menyelesaikan masalah dengan kekerasan itu akan membuat trauma yang akhirnya seorang anak itu mempunyai keinginan untuk diakui oleh masyarakat, ingin divalidasi, rapuh gitu, dan tidak percaya diri. Tuh, lalu untuk selanjutnya kita lanjut ke solusi dan pengembangan untuk pendidikan karakter anak dari keluarga ini. Yang pertama, ada penguatan nilai dan etika. Poin pertama ini mendorong tanggung jawab sosial, mengajarkan anak pentingnya berkontribusi kepada masyarakat dan memperhatikan kepentingan bersama. Penerapan nilai agama dan moral ini yang sangat penting gitu kan, karena di dalam Pancasila juga ada di sila pertama ya, ketuhanan yang Maha Esa gitu kan. Patut diterapkan sejak dini agar anak memahami benar dan salahnya gitu dengan pedoman agama masing-masing. Mengembangkan rasa empati, membantu anak untuk mempertimbangkan perasaan dan sudut pandang orang lain yang penting untuk hubungan intrapersonal yang sehat. Dan selanjutnya, komunikasi yang baik dalam keluarga. Diskusi terbuka memungkinkan anak untuk curhat gitu ya. Membantu anak merasa dihargai dan mengembangkan keterampilan komunikasi yang baik gitu. Mendengarkan anak menunjukkan bahwa pendapat dan perasaan mereka penting. Hal ini membuat mereka merasa percaya diri dan membentuk sebuah kepercayaan anak terhadap keluarga gitu. Yang selanjutnya itu strategi penyelesaian konflik. Keluarga yang memiliki strategi penyelesaian konflik yang baik bisa mengajarkan anak dengan cara menghadapi masalah tenang dan mencari solusi yang cara tepat dan positif. Ketika anaknya tantrumnya untuk zaman sekarang, kan banyak orang tua yang malah memarahi, membentak, atau bahkan kayak kalau misalnya anaknya nangis, udah nih main HP aja. Nah, itu tuh akan berpengaruh kepada cara si anak itu menyelesaikan masalah gitu. Ketika diajarkan seperti itu ya mereka ketika besar ya bakal seperti itu gitu, menyelesaikan masalah dengan cara marah gitu, menyelesaikan masalah dengan mengalihkannya atau bahkan tidak ingin menyelesaikannya kan, dengan diberi HP itu kayak nggak menyelesaikan masalah kan. Lalu jika diajarkan positifnya dia akan mudah untuk mencari solusi tepat dan positif gitu. Lalu mendidik dengan cinta akan disiplinan, yang pertama menegakkan aturan secara konsisten, menegakkan aturan sejak dini ya, seperti contohnya setelah makan cuci piring seperti itu ya. Lalu yang kedua ada menghargai prestasi anak, itu mengapresiasi hal-hal kecil yang dilakukan gitu, hal-hal positif yang dilakukan oleh anak gitu kan. Akan membangun kepercayaan diri mereka dan mendorong mereka untuk berusaha dalam berbagai hal dan melakukan hal baik tersebut lagi di kemudian hari. Lalu untuk selanjutnya refleksi diri. Yang saya dapatkan ya, pengalaman berinteraksi langsung dengan narasumber dengan kisah dan pengalaman mereka sebagai anak sangat amat berkesan dan memberikan perspektif baru tentang pembentukan karakter dari keluarga. Hal ini sangat berguna terutama bagi saya yang belum keluarga ya. Dari proyek wawancara ini saya mendapatkan banyak pelajaran berharga. Pertama, pendidikan karakter itu bukan hanya di sekolah, tapi tanggung jawab keluarga dan lingkungan gitu. Keluarga adalah tempat pertama anak belajar nilai moral, etika gitu. Wawancara ini menunjukkan bagaimana orang tua menanamkan nilai luhur seperti kejujuran, tanggung jawab, kerja keras, dan kasih sayang. Yang kedua, setiap keluarga punya cara tantangan berbeda dalam mendidik anak. Tidak ada cara sempurna, tapi ada nilai-nilai universal yang perlu ditanamkan. Wawancara ini membuka mata saya tentang dinamika dan tantangan unik tiap keluarga, baik itu masalah ekonomi, keterbatasan waktu, dan perubahan zaman. Yang terakhir, perubahan harus dimulai dari diri sendiri. Sebagai bagian dari masyarakat, saya bertanggung jawab untuk memberi contoh baik bagi anak-anak. Proyek ini memotivasi saya untuk memberikan pribadi yang lebih baik, berkontribusi positif bagi lingkungan, dan saya harap wawancara ini bisa meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan karakter bagi anak. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.